Ya, shalom semuanya. Apa kabar, Bapak Ibu? Ya, malam ini Baik, kita Pak. akan GBI Antioquia Batak Hebat, Pak Demson, Pak Pendeta Demson. Ada di Lubuk Pakam ya, Pak ya? Iya, Pak. Iya, benar, Pak. Jadi lupa. Oke. Ya, mari kita akan mulai. Pak Demson boleh berdoa untuk memulai kita pemuridan. Temanya keluarga, Pak ya? Ya, tema keluarga. Ya, Pak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus pada malam hari ini karena kasih anugerah Tuhan, pertolongan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami saat ini Tuhan boleh memuji Tuhan. Teristimewa sebagai berkat dan memulai pelajaran kami Tuhan tentang keluarga. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hikmat pengertian untuk mengerti apa yang kami pelajari hari ini, terutama kepada hamba-Mu Pak David yang akan men-sharekan Tuhan tentang keluarga. Berkati hamba-Mu ini, bahkan seluruh kami yang ikut jom pada malam hari ini, Bapak. Dimanapun kami berada, kami rindu Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, dari awal kami memulai jom kami sampai selesai, Tuhan yang memberkati kami. Berkat-Mu melimpah atas kami, berkati hamba-Mu Pak David. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin, amin, amin. Ya. Nah, malam ini kita akan sharing tentang family first, keluarga yang pertama. Nah, pemahaman kita keluarga yang pertama artinya keluarga itu bukan yang terutama dan tidak tergantikan dalam arti tentang prioritas. Nah, perhatikan, kita harus pahami pengertiannya bahwa prioritas yang terutama dan tak tergantikan adalah Tuhan. Kemudian, prioritas utama kehidupan kita adalah keluarga kita. Makanya, family first berbicara mengenai prioritas utama. Tapi kalau kita yang berbicara tentang yang terutama, kita seperti nyanyikan lagunya, yang terutama di dalam hidup ini. Nah, itu meninggikan nama Tuhan. Artinya ya, Tuhanlah yang terutama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus pahami bahwa yang terutama dan tidak tergantikan adalah Tuhan. Oke, berarti Tuhan itu betul-betul tidak tergantikan, yang terutama. Ya, dan kita berbicara mengenai yang utama. Nah, tetapi yang utama ini ternyata Tuhan prioritaskan. Saudara bayangkan ketika di dalam kitab Kejadian Tuhan menciptakan manusia bukan hari pertama. Ajaibnya Tuhan itu, Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6, sementara hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Tuhan beristirahat itu memberi contoh kepada kita bahwa Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk belajar dari Tuhan bahwa ada waktu istirahat. Nah, waktu istirahat itu yaitu di hari Sabat. Nah, hari Sabat itu hari yang ke-7. Hari ke-7 itu bukan berbicara mengenai hari Minggu. Hari pertama itu adalah hari Minggu. Nah, kalender Indonesia dengan kalender orang Yahudi beda. Konsep yang dipakai di dalam Alkitab adalah konsep pola pikir Yahudi. Ya, jadi hari pertama itu hari Minggu. Hari kedua baru hari yang disebut kita ini Senin. Ya, lalu hari ke-7 Sabat. Ya, hari yang ke-7 Sabat. Dari kata Sabat muncullah kata Sabtu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sekarang belajar dari Ulangan pasal 6.
Kita baca Ulangan pasal yang ke-6, ayat 1 sampai yang ke-9. Tapi saya akan bacakan satu demi satu supaya kita ini bisa belajar bersama-sama. Yang punya catatan, boleh disiapkan catatannya, berbicara mengenai family first. Tuhan mau kita memiliki prioritas utama, yaitu keluarga. Nah, Tuhan mau kita, baik kepala rumah tangga maupun seisi rumah, belajar tentang Tuhan. Khususnya para pemimpin di rumah mengajar tentang Tuhan. Ceritakan tentang Tuhan. Nah, ayat yang pertama berbicara mengenai perintah. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Kalau dalam bahasa sekarang, di mana Bapak Ibu tinggal, di mana keluarga dari Bapak dan Ibu tinggal, di situ kita bertugas untuk mengajarkan tentang Tuhan. Saudara, kita belajar bahwa tentang Tuhan ini sangat penting, ya. Dan mari kita belajar, perhatikan di sini. Ketika kita tahu ada perintah dari Tuhan, maka kita belajar untuk melakukannya. Dan ketika kita belajar untuk melakukannya, perhatikan baik-baik, ada akibat. Akibatnya di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, nah Bapak Ibu boleh buka nanti gadgetnya atau buka Alkitabnya. Mungkin nanti saya juga akan minta dibacakan. Ya, Pak Febri bisa bacakan ayat yang kedua? Baik. Shalom Pak Gem, shalom semuanya. Ya, shalom, shalom. Ulangan 6 ayat kedua. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Wow, keren ya. Di sini akibat dari melakukan perintah Tuhan. Akibat dari ayat yang pertama muncul ayat yang kedua. Kalau Tuhan memberikan perintah, Tuhan itu juga menyediakan janjinya. Saudara, mengapa manusia diciptakan di hari ke-6? Saya melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi. Dari hari pertama sampai hari ke-5, Tuhan sudah mempersiapkan untuk kehidupan manusia. Jadi, sebelum kita ada, Tuhan sudah mempersiapkan kita. Kalau kita ini ada di bumi karena dilahirkan, Tuhan sudah mempersiapkan kita orang tua atau orang tua asuh. Dan Tuhan sudah memperhatikan kita sebelum kita ada, di saat kita hidup saat ini, bahkan jaminan akan masa depan kita, termasuk keturunan kita. Jadi bagian kita sekarang ini betul-betul mengutamakan yang paling utama, yaitu Tuhan, kemudian mengutamakan yang utama, yaitu keluarga kita. Ayat yang ketiga, bicara tentang syarat. Ayat yang ketiga, mari Pak Febri, lanjutkan. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Ya, memang janji ini berbicara untuk kehidupan dari anak-anak Tuhan pada masa itu, masuk tanah perjanjian, dibilang tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi dalam kondisi kehidupan kita hari-hari ini, bukan susu dan madu, tetapi bicara kalau susu dan madu, itu bicara tentang makanan. Ya, berbicara makanan, berbicara mengenai minuman, berbicara mengenai kebutuhan hidup sehari-hari.
Dimanapun kita berada, Tuhan menyediakan. Dimanapun kita berada, Tuhan sudah memberikan penyediaan yang terbaik buat kita. Dan mari kita benar-benar belajar percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan. Nah, jadi yang ketiga berbicara mengenai syaratnya, dikatakan setia. Tuhan mau kita setia. Setia kepada Tuhan dan juga belajar setia kepada keluarga kita. Lalu ayat yang keempat dan yang kelima ini bicara mengenai selalu perkatakan. Artinya selalu perkatakan ini selalu ajarkan. Mari Pak Febri lagi. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ini merupakan perintah Tuhan supaya kita terus-menerus memperkatakan, terus-menerus memperkatakan. Nah, di dalam budaya orang Yahudi, bicara tentang Shema Israel. Shema itu dengar, Israel, Israel. Dengar Israel, dibilang gini, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan Allahmu itu esa. Nah, saudara, itu didengungkan terus, diperkatakan terus. Orang tua berbicara kepada anak-anaknya, memperkatakan itu terus. Sehingga anak-anak semenjak dari kecil tahu, dapat memperkatakan apa yang diperkatakan oleh orang tua, diperkatakan oleh anak-anak. Saudara bayangkan sekarang, ketika orang tua tanpa sengaja saling mengumpat, suami istri saling mengumpat satu dengan yang lain. Dan ternyata anak-anak kita, tanpa kita ajari, mereka pun bisa mengumpat persis seperti orang tuanya. Bahkan tanpa kita sadari, anak-anak kita itu menjadi mesin fotokopi terbaik di dunia, yang meniru, mengopi paste gaya orang tuanya. Gayanya, main matanya, ketika ngomong, tangannya, bahkan nada kata-katanya itu bisa sama. Saudara, sadarkah bahwa anak-anak kita, baik anak-anak kandung maupun anak-anak rohani, ketika mereka bergaul dengan akrab, makin mirip. Anak-anak makin mirip dengan orang tuanya. Ya, tentu saja kita berharap bahwa anak-anak kandung kita itu mirip dengan orang tua kandungnya. Makin mirip dan orang tua kandung yang baik, yang benar, rindu bahwa anak-anaknya jauh lebih baik daripada orang tuanya. Ayat 6 dan 9, ini yang selalu harus dilakukan. Mari Pak Febri. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Ya, nah bicara tentang ayat 6 dan sampai ayat yang ke-9, saya menyampaikan bahwa kita ini perlu untuk selalu melakukan, dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Yang pertama, ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Yang pertama, berulang-ulang. Kemudian membicarakannya. Di mana? Waktu duduk di rumah. Waktu dalam perjalanan. Waktu berbaring. Waktu bangun. Artinya orang tua punya tanggung jawab bercerita tentang Tuhan. Bercerita tentang keajaiban Tuhan.
bercerita tentang kemahadahsyatan Tuhan. Tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan kebenaran tentang Tuhan mulai sejak masa muda, sejak usia dini. Dalam budaya orang Israel, ada usia dari 0 sampai 12. Kesempatan untuk diajar. Lalu di usia 12, kalau anak laki-laki ada upacara bar mitzvah, kemudian yang perempuan bat mitzvah. Jadi sebuah acara di mana mereka dianggap sudah akil balik. Kalau di pengajaran kekristenan itu sudah boleh mulai dibaptis. Itu sebabnya ketika Yesus ada di bait suci, kira-kira usianya 12 tahun. Karena sudah dianggap lebih mengerti tentang firman. Tapi dari usia 0 sampai 12, orang tua selalu mengajarkan di mana saja, kapan saja tentang Tuhan. Jadi mereka tahu kisah tentang kemahadahsyatan Tuhan. Inilah kuatnya keluarga. Orang tua yang benar mengajar tentang kebenaran sehingga anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Pastikan ini. Karena kalau kita melihat cerita-cerita hari-hari ini, ya saya perhatikan hari-hari ini kan kita tinggal di rumah, bisa nonton drama, dan beberapa hari ini kita dengar ada aktor drama yang ganteng, tapi ternyata kelakuannya di hidup sehari-hari jauh dari apa yang ditampilkan ketika dia main drama. Akhirnya karirnya berhenti di situ. Ternyata di masa kecilnya dia hidup di dalam hal yang tidak benar. Dia insecure, merasa tidak aman, ada masalah mental, ada masalah tentang psikologi yang dialami. Dan saya percaya orang-orang seperti ini di luar Kristus. Kalau orang di dalam Kristus tahu aturan, tahu rambu-rambu, bagaimana berpacaran, bagaimana berhubungan dengan orang lain, seperti apa etikanya. Nah, orang di luar Kristus mungkin bisa mengerjakan banyak hal, tapi semuanya ujung-ujungnya 0. Tanpa Tuhan kita 0. Tetapi di dalam Tuhan yang 0 bisa menjadi luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kemudian perhatikan di sini. Ayat yang 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Di dalam tradisi orang Yahudi sampai sekarang, ada tali yang diikatkan di lengan kiri. Setiap kali baca firman, selesai, barulah tali ini dilepas. Memang tali ini nggak nyaman. Itu yang membuat orang itu teringat, aku harus menyelesaikan membaca firman. Ditaruh di dahi, ada kotak kecil, lalu ada dibuat tali, supaya ingat, saya harus mengisi pikiran saya dengan firman. Mengapa ditaruh di tangan kiri? Talinya diikat, karena sebelah kiri itu menuju ke jantung. Supaya firman itu langsung menembus jantung, menembus kehidupan kita. Saudara, kemudian dikatakan ayat yang ke-9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Di dalam budaya orang Yahudi, sampai sekarang, orang-orang Yahudi pasang mezuzah. Nah, di situ ada tulisan El Shaddai. Tulisan El Shaddai itu berbicara mengenai Tuhan Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Dan apa yang ada di dalam mezuzah itu mengingatkan kita. Dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-5 tadi.
Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu itu esa, dan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap kehidupanmu. Jadi mereka ingat ketika mereka mau masuk rumah, pegang itu mesusah, lalu taruh di bibir. Ketika keluar dari rumah, itu pun demikian. Artinya mereka betul-betul menghargai waktu masuk ke rumah. Aku mau menjaga perkataanku kudus. Waktu aku keluar rumah, aku mau menjaga perkataanku kudus. Aku mau hidup kudus. Sekalipun dalam prakteknya tidak 100% bisa demikian, tetapi mereka punya komitmen. Masuk rumah, aku harus mengutamakan seisi rumahku. Waktu keluar rumah, aku harus ingat tentang apa yang ada di rumahku. Jadi, orang yang keluar rumah ingat bahwa dia punya rumah, harus kembali ke rumah. Dan waktu di dalam rumah, dia harus ingat bahwa ada Tuhan. Dan harus mengutamakan yang terutama, yaitu Tuhan. Yang tidak tergantikan adalah Tuhan. Dan saudara, kalau kita bicara di dalam Mazmur 128, pusat kehidupan orang Yahudi itu ada di meja makan. Mari kita gunakan meja makan atau acara makan itu untuk ngobrol satu dengan yang lain. Dan Yesus itu di dalam kehidupan sehari-harinya sepanjang kita perhatikan seringkali makan. Jadi kalau kita kumpul lalu makan-makan, ya yang namanya KM kan di tempat kita kan komsel, ya komsel mesianik, ya dibilang kelompok makan, begitu. Itu nggak masalah. Memang makan, sambil makan kita bisa bercerita. Nah, Tuhan mau sambil makan, sang papa cerita tentang Tuhan. Cerita bagaimana Musa membelah laut seberang. Mamanya ganti, bercerita tentang Esther. Lalu saling cerita tentang Tuhan. Nah, ini yang perlu dan harus kita praktekkan. Selain bercerita tentang hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya tidak panjang, cukup di sini. Kalau mau tanya, mau langsung tanya, silakan. Kemudian kalau mau lewat chat juga boleh. Kita mau bertanya jawab tentang keluarga. Ya, hari ini saya punya kegiatan pergi ke rumah sakit di Blambangan. Hari Senin lalu saya antar Shalom untuk ronsen. Nah, tadi juga ronsen lagi. Dan memang hasilnya mengejutkan kami, tapi itu membuat kami makin sadar bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Kami butuh mujizat, Shalom butuh mujizat, ya. Didiagnosa tulangnya ada yang melengkung dan dalam beberapa hari ke depan harus pakai brace penyangga. Dan itu tidak dalam 1-2 hari pakai brace, itu bisa berbulan-bulan, bahkan teorinya bisa beberapa tahun. Dan saya tidak malu, tapi untuk membicarakan hal ini, karena saya sangat yakin bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Ketika saya belajar benar-benar mengerti anak saya makin paham hatinya Tuhan. Tuhan itu sayang kita. Sayang kita luar biasa. Dan perhatian Bapa Surgawi kepada anak-anaknya itu sangat luar biasa. Ketika anak itu berseru kepada Bapa Surgawi, Bapa Surgawi itu sangat peduli, sangat mengerti. Bahkan sebelum kita berdoa, meminta kepada Bapa Surgawi sudah tahu. Saudara, dalam kehidupan kita pun sama. Saya tidak maha tahu, Ibu Dian tidak maha tahu. Tapi ketika Shalom tahu bahasa tubuhnya rasanya nggak nyaman, nggak enak, dia mulai cerita. Kami pikir itu biasa. Nyeri-nyeri biasa, nggak enak biasa.
tapi itu ternyata dimulai dari cara duduk, ya. Jadi mari ajarkan kepada anak-anak Bapak Ibu yang masih remaja untuk duduk dengan benar, posturnya benar, dan ini betul-betul ketika nanti pakai brace itu betul-betul merupakan sebuah ketidaknyamanan, tetapi itu sangat membantu supaya derajat kemiringannya, melengkungnya itu tidak makin parah dan bisa memperbaiki posturnya. Saudara, ketika anak tahu bahasa tubuhnya, itu sebuah hal yang luar biasa. Mari kita belajar memahami putra-putri kandung kita, termasuk kita juga belajar memahami putra-putri rohani kita. Kadang-kadang anak-anak nggak berani mengeluh, anak-anak nggak berani cerita. Mengapa mereka nggak berani cerita? Sebelum ceritanya berlanjut sudah dipotong sama orang tuanya. Bahkan orang tua rohani juga potong saja. Mau ngomong, dipotong lagi. Akhirnya menjadi takut. Trauma. Mari kita beri kesempatan. Putra-putri kandung kita cerita apa adanya. Beri kesempatan putra-putri rohani cerita apa adanya. Bahkan ketika mereka komplain, anak kandung kita, anak rohani kita komplain, belajar. Bapak dan Ibu rohani belajar dengar. Jangan langsung potong, jangan langsung hakimi, biar mereka plong dulu. Saya belajar memahami hati Bapak Surgawi. Dan saya juga belajar memahami hati Bapak Rohani. Ketika saya ngobrol dengan senior pastor kita, ya Bapak Rohani saya, Pak Arifin bilang, utamakan keluargamu. Jadi, sebuah prinsip yang saya sedang bagikan buat Bapak Ibu, bahwa pekerjaan kita, kemudian pelayanan kita, itu bukan istri kita, bukan suami kita. Saya ulangi lagi, pekerjaan kita, pelayanan kita, bukan istri kita atau suami kita. Tetapi istri kita atau suami kita adalah manusia. Itu yang diutamakan, itulah yang keluarga. Kemudian baru pekerjaan. Makanya urutannya adalah Tuhan, keluarga, kemudian yang ketiga baru pekerjaan atau pelayanan. Kalau rumah kita, keluarga kita hancur, pekerjaan kita, pelayanan kita pun akan porak-poranda. Dimulai dari Tuhan, kedua keluarga kita, yang ketiga adalah pekerjaan atau pelayanan. Saya mau bilang, pekerjaan dan pelayanan sama. Jadi jangan berpikir pelayanan di gereja lebih mulia, sementara pekerjaan di toko itu tidak mulia. Ketika seseorang bekerja di toko dengan sungguh-sungguh, itu juga pelayanan. Pekerjaan dan pelayanan sama. Sekali lagi, Tuhan, keluarga, kemudian pekerjaan dan pelayanan. Mari, kalau ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, silakan. Silakan Pak Agus. Mute, masih mute. Ya. Seberapa urgensinya bahwa keluarga itu menjadi yang pertama? Karena kadang-kadang kita melihat bahwa keluarga itu bukan menjadi yang pertama dalam hidup sebuah keluarga, tapi kadang juga pekerjaan, kadang-kadang pekerjaan yang melampaui batas waktu, kadang-kadang mengesampingkan keluarga, kadang-kadang keluarga maka kadang jadi berantakan, kadang-kadang kacau. Nah, seberapa urgensinya gereja itu harus keluarga itu harus menjadi yang pertama gitu. Oke, saya mau sampaikan sebuah kalimat yang kasar. Ketika kita mengutamakan yang lain, di samping keluarga kita, kita sedang berselingkuh. Hati-hati, kita bisa berselingkuh dengan pekerjaan kita, termasuk kita bisa berselingkuh dengan pelayanan kita. Sekalipun tujuannya Tuhan. Tapi bedakan
melayani Tuhan secara pribadi dengan melayani Tuhan lewat pekerjaan atau pelayanan kita. Saya tadi sudah bilang, pekerjaan dan pelayanan itu sama. Jadi jangan sampai kita berpikir melayani di gereja itu lebih mulia. Tidak. Kemudian orang yang bekerja di toko itu derajatnya di bawahnya atau kemuliaannya di bawahnya orang yang melayani di gereja. Salah. Jadi konsep pola pikir itu kan pola pikir yang salah. Jadi melayani di toko, melayani di gereja sama. Bekerja di toko, bekerja di gereja sama. Jangan sampai prioritas di pekerjaan kita itu jauh lebih besar daripada keluarga. Mengapa? Karena ada orang berpikir, kalau saya nggak bekerja dengan keras, maka saya nggak bisa mengumpulkan uang, nggak bisa mengumpulkan harta, sehingga saya tidak bisa menghidupi keluarga saya. Saya sangat yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita lewat pekerjaan kita. Hanya saja keinginan kita, keinginan mata, keinginan daging ini besar, sehingga harusnya kita makan dengan nasi dengan telur sudah cukup, kita akhirnya makan dengan nasi, kemudian ikan jadi satu dalam sekali makan. Saya beri cerita lagi. Orang Yahudi itu tidak makan daging sapi sekaligus minum susu. Karena dari satu produk yang sama. Atau makan ayam dengan telur. Kalau kita ada ayamnya, gudeg ayam telur. Ya kan? Kalau mereka enggak. Kalau makan ayam, tidak makan telurnya. Karena dari satu produk. Konsep pikirnya, saudara, nanti coba boleh cari tahu. Nggak makan daging sapi dengan susu. Jadi kalau makan daging sapi, mungkin dengan telur. Contohnya begitu. Jadi mereka juga nggak kombinasikan yang namanya daging ayam dan daging sapi. Walaupun itu dari produk yang berbeda. Nah, kembali ke topik tadi yang ditanyakan oleh Pak Agus. Jangan sampai pekerjaan kita merusak keluarga kita. Kita harus tahu, kalau kita harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga kita, mungkin itu ada sesuatu yang salah. Karena konsep saya berpikir adalah kita tidak bekerja keras, tapi bekerja cerdas dengan hikmat Tuhan. Bagaimana kita bekerja dengan efektif. Jangan sampai yang ini kita kerjakan, yang itu kita kerjakan, yang itu kita kerjakan, bisa kumpulkan uang banyak, tapi kita sakit, dan kita nggak punya family time. Hari Minggu yang lalu kan saya sharing, orang yang bisa menikmati family time, itu bisa menikmati Tuhan. Itu kemewahan. Ada banyak orang, uangnya banyak, tapi nggak bisa menikmati family time. Dia nggak bisa hidup mewah di dalam Tuhan. Saya bilang, hidup mewah di dalam Tuhan. Itu Pak Agus, apakah sudah cukup? Oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya. Coba yang lain dulu aja. Kalau nggak ada, saya tanya lagi. Ya, silakan. Pak Febri mau menambahkan atau mau bertanya? Bu Priscila, silakan. Ibu Amel, Pak Demson, dan yang lain sebagainya. Mari. Boleh bertanya atau memberikan sebuah kalimat, silakan, supaya makin kuat satu dengan yang lain. Bagaimana Pak Ferbi? Belum ada Pak Gem. Mungkin yang lain dulu Pak Gem. Oke. Ya. Nah. Oke, silakan Pak. Agus sudah. Penasaran dia. Karena gini, suatu kali saya punya teman itu, dia seorang pelayan, dia seorang di bawah pemimpin, dan suatu ketika ada rapat besar dalam sebuah gereja. Dia seorang hamba Tuhan, seorang full-timer, dia bilang, saya minta izin, karena anak saya sakit, saya mesti bawa ke rumah sakit.
Tapi sang pemimpin tetap ngotot, kamu harus ikut pertemuan karena ini penting. Tapi satu sisi dia bahwa berpikir ini anak juga penting karena family first. Dia mesti memilih satu pilihan. Dia memilih pemimpinnya atau memilih keluarga anaknya karena anaknya sakit. Satu sisi dia mulai dan dia bekerja di gereja. Namun akhirnya dia harus memilih keluarga, memilih anak-anaknya, dan dia bawa ke rumah sakit. Konsekuensinya dia harus, karena kebanyakan nggak terima, dia harus dikeluarkan lah. Bagaimana dengan seperti itu? Karena ini kan kita ngomong family first, lah, seperti itu. Bagaimana? Kalau kita di pemimpin dapat, tapi kalau kita di bawah pemimpin, bagaimana kita mengejar hal seperti itu, Pak Kapten? Ya, saya sebagai bapak, sebagai pemimpin, kalau saya belajar dari bapak rohani saya juga belajar dari Lukas 15, bahwa bapak yang benar dan baik itu belajar mendengar, belajar memperhatikan. Kalau saya menghargai anak buah saya menghormati anak buah saya menghargai, menghormati anak rohani saya, berarti saya juga menghargai, menghormati keluarganya. Karena keluarganya adalah keluarga saya. Kalau ada anaknya yang sakit, saya ikut prihatin, ikut bersimpati. Saya akan berkata, utamakan anakmu. Sebab kalau anakmu akhirnya dibawa ke rumah sakit, sembuh, sehat, maka anak rohani saya atau anak buah saya ini, dia bisa bekerja melayani dengan hati yang tenang. Namun, kalau ada pemimpin yang seperti itu, punya pola pikir seperti itu, ya bisa jadi dia dulu juga punya pemimpin yang sama seperti itu. Dan orang-orang yang seperti ini, ya kepemimpinannya yang keras seperti ini, ya akan ditinggal orang. Kita butuh bapak yang penuh pengertian. Bapak yang baik belajar mengerti anak-anaknya. Bapak yang baik belajar memberi kesempatan buat anak-anaknya, mengungkapkan apa adanya. Saya punya pengalaman berapa hari yang lalu saya ngomong dengan Pak Arifin. Pak, saya berapa hari ini seperti ini. Utamakan itu. Dan beliau sangat concern, sangat perhatian, sangat memperhatikan kalau itu hal kesehatan, kalau hal itu keluarga. Beliau sangat perhatikan. Ya, nah saya belajar dari beliau. Bapak yang baik itu memperhatikan keluarga kita. Beliau kalau tanya kepada saya balik ketemu, bagaimana Samuel, bagaimana Shalom, bagaimana Dian. Nggak tanya apa yang saya kerjakan sekarang, apa enggak. Dia lebih bertanya kepada saya tentang pribadi, keluarga. Artinya beliau bapak yang tahu kalau saya mengutamakan keluarga. Satu kali ketika saya pulang dari Amerika untuk ketemu Pak Arifin di Bali, saya bilang, ini waktu itu masih ada Samuel, kemudian Shalom itu masih baby. Pak Arifin tanya, gimana bisa ke Bali? Bisa Pak, saya kalau ke Bali, saya akan bawa Dian, Samuel, kemudian Shalom, lalu saya bawa omanya untuk berapa hari di Bali. Oh, ini aja. Kamu aja berangkat aja sendiri, kita ketemu di Bali. Nah, setelah sampai di Bali, beliau bilang, saya ini sebetulnya ingin tahu prioritasmu apa. Ternyata kamu punya prioritas keluarga. Kamu tidak mau pergi sendirian, kamu mau pergi bersama keluargamu. Berarti kamu punya prioritas keluarga. Hidup ini seringkali ada ujian. Ujian itu sedang membuktikan kita ini punya prioritas apa. Salah prioritas, maka kita juga akan mengalami kesalahan-kesalahan hal yang lain. Itu. Pak Agus, kiranya kalau itu berupa kisah nyata,
kiranya orang tersebut hari ini sudah merdeka. Ya. Ya, saya nggak tahu itu siapa, tapi saya berharap orang itu betul-betul feel free di tempat yang baru. Ya, oke. Silakan yang lain. Ibu Dian kalau mau menambahkan sesuatu, silakan bicara tentang keluarga, perhatian tentang keluarga. Sambil nunggu Bu Dian, kita juga perhatikan yang lain. Mari. Bu Priscilla ada sesuatu? Karena Ibu yang paling senior di sini punya banyak pengalaman. Shalom, Pak. Shalom, shalom. Ini Pak, saya itu kan dulu menjadi waktu jadi ketua KW Pak ya. Salah satu dari jemaat itu mengeluh bahwa suaminya itu pinter, maksudnya pinter ngajar firman, maksudnya kan gitu ya. Terus apa-apa, tapi kalau di rumah, katanya dia gitu Pak. Jadi maksudnya semaunya sendiri Pak. Terus saya bilang, kan kamu tahu sendiri itu dia kan pintar suruh firman. Terus gimana menghadapi orang seperti ini Pak? Tapi waktu saya menegur, enggak apa-apa kan, katanya suaminya. Apa, saya ini enggak apa-apa. Kan saya tegas kepada mereka, kepada keluarganya maksudnya. Akhirnya istrinya ini Mbak enggak tahan, pindah ke Katolik. Jadi saya melihat, saya sedih gitu melihat. Tapi bisa ngajar tapi kok hanya sendiri hancur. Gimana Pak dampaknya Pak kalau ada orang? Oke, saya beri kesempatan Pak Febri untuk menjawab. Nanti saya jawab berikutnya. Begitu Ibu ya. Shalom, shalom Bu Priscilla, shalom Pak David, shalom Ya. semuanya. Tadi kurang lebih ya, saya dengarnya tadi agak sedikit putus, tapi satunya suaminya pintar ngajar gitu ya Bu ya. Pintar ngajar tapi kelakuannya di rumah kalau nggak salah tadi Pak Gemnya. Ya. Kelakuannya nggak seperti apa yang diajarkan. Apa yang diajarkan? Iya begitu. Basically kalau menurut pandangan saya sih apa yang dikatakan Firman, bagaimana kita istilahnya, ya tadi saya bilang kalau kita bicara kasih kepada Kristus, kalau kita nggak bisa mengasihi sesama, sama aja omong kosong gitu istilahnya. Tapi kalau seperti juga kita mengajar Firman, mengajar kebenaran, tapi di dalam keluarga kita tidak bisa memberikan contoh tindakan dari hari sehari, sama aja kita Firman itu ada yang bilang seperti gemerincing itu ya, saya lupa itu di situ. Nah, jadi 1 Korintus 13. Jadi saya rasa Firman itu harus dihidupi gitu. Jadi memang harus ada perubahan diri dari pribadinya terlebih dahulu, baru kita bisa memberikan pengajaran kepada minimal pertama adalah keluarga, karena waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu as a keluarga, as a family. Jadi di mana kita seperti engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pertama-tama Yerusalem, yaitu keluarga dulu. Jadi keluarga yang berbicara diri kita sendiri harus sudah jadi dalam kebenaran, maka kita bisa memberikan kebenaran itu kepada keluarga internal dulu, baru yang lain. Itu menurut saya Pak Gem. Jadi memang Firman harus dipraktekkan. Memang ada tantangannya. Gitu Pak Gem. Ya. Saya menambahkan di sini dari 2 Timotius pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-23. 2 Timotius 2 ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, dan tidak layak,
Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Hamba Tuhan itu siapa? Semua orang yang melayani Tuhan adalah hamba Tuhan. Jadi, baik hamba Tuhan yang punya toko itu hamba Tuhan, melayani Tuhan lewat tokonya, ya, lewat usahanya. Jadi bukan hamba Tuhan yang di gereja saja, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Saya nggak perlu terjemahkan di sini, kalimatnya jelas, sangat jelas ya. Kemudian ia harus cakap mengajar. Oh bagus kan cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Mungkin kalau tadi istrinya suka melawan, ya harus dilayani dengan lemah lembut. Tapi kalau istrinya ternyata bukan melawan, tapi karena sikapnya suami itu keras di rumah, keras disiplin itu boleh sebetulnya, tapi harus dengan lemah lembut. Bayangkan anak kalau dibentak-bentak terus, dia akan hidup dalam ketakutan. Kalau orang tua suka bentak anaknya, anaknya akan hidup dalam ketakutan. Kalau orang tua suka mengancam anaknya, kalau kamu buat ini, kamu akan begini. Anaknya tidak akan punya inisiatif. Jadi, apa yang dilakukan oleh orang tua antara suami dan istri akan dilihat oleh anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh orang tua akan dilihat oleh anaknya. Kalau apa yang dilakukan oleh orang tua itu benar, maka anak-anak itu akan berkembang. Tapi kalau orang tua melakukan dengan cara yang mengintimidasi, menakut-nakuti, mengancam, maka potensi anak-anak itu, karunia dari anak-anak itu, talenta dari anak-anak itu, kecerdasan dari anak-anak itu tidak bisa berkembang dengan maksimal. Saya lanjutkan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi, cakap mengajar itu bagus, tapi kalau tidak diimbangi dengan hal-hal yang lain, maka sebaiknya pemimpin rohani dari orang tersebut mesti diberitahu dan diingatkan bahwa ada hamba Tuhan, ada pengerja, orang yang melayani, karakternya tidak baik. Berarti sebaiknya tidak mengajar dulu sampai dia bisa mengajar dengan benar dari rumah. Begitu Ibu Priscilla. Lebih baik cakap mengajar di rumah, artinya hidup dalam praktek sehari-hari, barulah akhirnya bisa praktek mengajar di gereja atau di mana saja. Buat saya, lebih baik saya diam, tidak ngomong apa-apa, tapi dalam kehidupan saya sehari-hari bisa menjadi teladan. Itu jauh lebih efektif. Dan salah satu contohnya adalah, mari kita mengutamakan keluarga kita setelah Tuhan. Tuhan nomor satu, kemudian keluarga kita. Keluarga kita yang utama, Tuhan yang terutama. Dan dari praktek kita melayani keluarga kita, sebetulnya itu adalah cermin dari kehidupan kita yang melayani Tuhan. Karena kita sudah melayani keluarga kita dengan benar dan baik, Tuhan akan beri kesempatan kita untuk melayani orang lain. Hati-hati kalau toko, pekerjaan kita, pelayanan kita berhasil, tapi rumah tangga kita nggak berhasil, keluarga kita nggak berhasil, ada sesuatu yang salah. Salah prioritas, dan akhirnya semua keberhasilan itu akan hancur sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kalau ada tambahan-tambahan lagi silakan. Ya, Pak Jameson mungkin mau menambahkan sesuatu.
Ibu Marta mau menambahkan? Atau Ibu Amel? Ibu Dian bisa memberikan konklusi? Ya, wah ini anaknya Pak Febri. Ya, siapa namanya Pak Febri? Namanya panggilannya Kathleen, Pak Gem. Coba bilang, I am Kathleen, saya Kathleen, mana? Ini. Apa tadi Pak Gem? Coba Kathleen perkenalkan. Kathleen namanya siapa, kemudian kelas berapa? Nama saya Dasul Kathleen Prakoso, kelas 4. Oke, thank you Kathleen. Ya. Nah, kita mau belajar. Oke, baik. Ya, kita belajar kalau bersama dengan keluarga kita menyapa keluarga. Oke, Ibu Dian bisa berikan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan atau menambahkan sesuatu sebelum kita berdoa. Tadi sudah komplit semua rasanya ya. Nggak ada yang perlu ditambahkan. Yang pasti jadi pelaku firman itu di mana saja, terutama di keluarga. Karena itu cermin yang paling besar untuk kita sebetulnya. Cermin itu kan seperti di firman juga sudah bilang, jangan sampai kita lihat cermin terus kita pergi sebentar terus kita sudah lupa wajah kita seperti apa. Ini sebetulnya kita kan cerminan gambaran dan rupa Kristus, dan termasuk yang paling jadi cermin buat kita itu kan keluarga kita. Kalau keluarga kita damai, sejahtera, penuh sukacita, nah itulah artinya bahwa kerajaan Kristus tinggal dalam keluarga kita. Dan itu juga jadi cerminan kita untuk bagaimana kita terus menjadi gambaran dan rupa Kristus di masyarakat umum. Ya, Bu Dian boleh di-sharingkan bagaimana dan apa pandangan Ibu ketika sebuah keluarga ada masalah. Misalnya masalah seperti yang tadi dibilang oleh Pak Agus, anaknya sakit, ya dari temannya anaknya sakit, terus dia harus milih pemimpinnya atau milih anaknya. Nah, sebagai dilema ini, Bu Dian bisa simpulkan seperti apa dan bagaimana sikap kita seharusnya. Ini kan di antara dua pilihan, dan akhirnya kan temannya Pak Agus dipecat karena memilih keluarga. Nah, silakan. Berat ya, rasanya apalagi kalau memilih yang benar keluarga, terus sumber penghasilan, sumber penghidupan dihapuskan. Tapi kembali keluarga ini kan sebelum ya sebetulnya paling enak kan semua bisa berjalan, tapi idealnya seperti itu. Tapi sometimes kita diberhadapkan dengan kasus-kasus yang tidak bisa terelakkan, yang Tuhan izinkan. Kalau kita sudah benar dan ternyata ada ujian seperti itu, percaya saja Tuhan bisa membuka sumber penghidupan dengan cara yang lain. Pasti. Jadi semakin dekat sama Tuhan, semakin berharap mukjizat Tuhan. Ya tetap harus, kalau harus keluarga, sampai saya pernah dengar ada yang sampai meninggalkan pekerjaannya karena harus merawat keluarga. Betul-betul tidak bisa diserahkan ke orang lain waktu itu. Kalau tidak salah orang Jakarta ya, jadi ditinggalkan karena mental health. Yang orang lain sudah angkat tangan, tidak sanggup jaga, dia harus ninggalkan. Karena ini istrinya yang mengalami itu, sampai dikira orang gila bahkan. Tidak ada yang sanggup jaga, rumah sakit juga sudah didatangin semua, tidak bisa, akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya. Karena dia pilih mengurus istrinya. Istrinya sembuh, rumah tangganya kembali luar biasa, dan
ya harga yang harus dibayar, dia kehilangan pekerjaan, tapi dia tidak kehilangan pemeliharaan Tuhan dengan cara apa saja Tuhan pasti adakan. Oke. Ini yang luar biasa, ya, bahwa ternyata jangan sampai kita kehilangan keluarga demi pekerjaan. Pekerjaan bisa berganti pemimpin, atau malah lewat peristiwa itu kita malah menjadi pemimpin. Tetapi keluarga adalah sebuah berkat dan kepercayaan dari Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Kalau kita gagal di dalam keluarga kita, kegagalan demi kegagalan yang lain akan menyusul. Boleh jadi orang di luar rumah kita bertepuk tangan melihat kehidupan kita karena kita ini wow di luar. Tapi ketika kita di rumah amburadul, semuanya itu akan sia-sia. Itu hanya sandiwara, itu hanya topeng belaka. Mari malam ini kita mengutamakan yang terutama, yang terpenting, dan tidak tergantikan, yaitu Tuhan. Kemudian kita memprioritaskan yang utama, yaitu keluarga. Baru kemudian pekerjaan, pelayanan kita. Saya percaya kalau kita membuat prioritas yang benar, segala keperluan, kebutuhan kita, pembelaan, pertolongan, kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat dari Tuhan selalu ada. Saya percaya dari dulu sampai hari ini kami menikmati hal-hal yang di luar pikiran kami. Yang kami sudah hands up, disitulah Tuhan tolong. Memang ada baiknya kita hands up, angkat tangan. Karena sebetulnya Tuhan mau kita selalu angkat tangan. Supaya Tuhan bisa turun tangan. Tuhan tuh selalu rindu turun tangan. Dia turun tangannya tuh tidak selalu pertolongan, tapi berupa pelukan dari Tuhan. Itu pelukan kekuatan penghiburan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita berdoa. Kami sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala situasi kondisi yang sedang kami hadapi. Bahkan di saat kami tidak dimengerti orang, disalah mengerti orang, disalahpahami. Namun ketika kami benar-benar memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, dan benar-benar memilih keluarga sebagai prioritas utama setelah Tuhan, maka kami tahu jaminan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat Tuhan sungguh nyata. Sekalipun manusia tidak bisa tolong, kalau Tuhan yang tolong, pasti luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa setiap keluarga dari yang mengikuti Zoom pemuritan ini maupun yang mengikuti tayang ulang lewat YouTube, kami berdoa keluarga kami dipulihkan, keluarga kami dikuatkan, kami semakin menikmati keluargaku surgaku, dan kami dapat berkata keluargaku surgaku. Seperti apa yang ada di surga, demikianlah di keluarga kami. Tolong kami Tuhan, untuk menjaga prioritas kami dengan benar. Di dalam nama Yesus kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan berkat-Mu yang khusus, istimewa, luar biasa buat keluarga kami. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia dengan cara apapun. Tolong kami untuk selalu jaga komitmen di dalam pernikahan kami, keluarga kami. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Malam ini boleh buka kamera sebentar, kemudian nanti kita bisa berpamitan. Haleluya. Yang bisa buka kamera, monggo buka kamera. Saya ambil foto sejenak. Ibu Marta, orang hebat. Hari ini di Bali, sudah besok sudah tiba-tiba sudah ada di Banyuwangi. Wow, luar biasa. Oke, beri senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, boleh mari kita berpamitan ya.
Haleluya. Selamat Terima berarti, Pak kasih Gem. buat kehadiran Bapak Dian. Ibu. Ya, Tuhan memberkati, kasih, Tuhan Pak menguatkan Gem. keluarga saudara. Ya, Shalom ya. semuanya. Shalom, Pak Shalom, Gus. shalom. Ya, super. Shalom. Ya, Bu Priscilla, Pak Agus, Bu Amel, dan keluarga. Ya, Pak Demson, Izin live, Pak Bu Gem. Maria. Ya, oke. Pak Febri, Ya, God bless. God Ya, bless. ya. Oke, bye.